Wahab bin Munabi berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada orang Yahudi, kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu keluarkan untuk kita makan. Si Yahudi berkata, boleh. Ketika si Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi Isa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Isa alaihissalam melakukan salat terlebih dahulu. Sedangkan kawannya itu pergi ke tempat agak jauh dari Nabi. Di tempat tersebut si Yahudi ini diam-diam memakan 1 roti. Ketika Nabi Isa sudah selesai melakukan salat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Nabi Isa bertanya kepada si Yahudi, mana roti, yang satunya lagi? Si Yahudi berkata, roti yang mana, tidak ada lagi kecuali hanya 1 roti ini saja. Maka Nabi Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantapnya, begitu juga kawannya si Yahudi tersebut. Ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, keduanya meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Nabi Isa berkata, bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi? Si Yahudi berkata, boleh. Lalu keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu pagi tiba, mereka meneruskan perjalanannya. Di perjalanan mereka bertemu dengan orang buta. Nabi Isa berkata kepada orang buta tersebut, bagaimana kalau saya mengobatimu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya? Orang buta itu menjawab, ya, saya akan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Isa mengusap mata orang buta tersebut dan berdoa kepada Allah sehingga orang buta tersebut dapat melihat kembali. Nabi Isa berkata kepada si Yahudi itu, demi zat yang telah memperlihatkan kekuasaannya kepadamu, sebagaimana orang buta tersebut menjadi dapat melihat. Nabi Isa menegaskan kembali dan berkata kepada si Yahudi, dikemanakankah roti itu? Si Yahudi berkata, demi Tuhan, roti itu hanya 1. Nabi Isa terdiam dan tidak berkomentar. Selanjutnya keduanya meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat seekor rusa yang sedang merumput. Nabi Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu Nabi Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar. Setelah matang, mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Nabi Isa berkata kepada sisa daging rusa tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirilah engkau. Maka sisa daging rusa yang telah disembelih tersebut kembali ke bentuk asalnya. Rusa itu hidup kembali, lalu bangun, dan pergi. Si Yahudi sangat kaget melihat kejadian ini sehingga ia berkata, ya Tuhan, aneh sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Nabi Isa berkata, demi zat yang telah memperlihatkan suatu tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang ketiga? Si Yahudi berkata, saya hanya membawa 1 roti. Keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai besar. Airnya sangat deras. Nabi Isa memegang tangan si Yahudi, lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Nabi Isa berkata, demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang satunya itu? Si Yahudi berkata, saya hanya makan 1 roti. Nabi Isa hanya diam dan tidak berkomentar. Kemudian keduanya terus berjalan, hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni. Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas, yang besar. Nabi Isa berkata, nah, itu ada 3 batu emas.
Satu untukku, satu lagi untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan roti itu. Tanpa sadar si Yahudi itu mengaku dan berkata, saya yang memakan roti itu. Saya memakannya, ketika engkau sedang salat. Nabi Isa berkata, sudahlah, 3 emas itu untukmu. Silahkan ambil. Akhirnya Nabi Isa pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Ia kebingungan untuk membawanya, sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang melewat ke dekat si Yahudi itu. Mereka melihat ada batu emas yang disembunyikan oleh orang Yahudi tersebut. Tanpa pikir lama ketiga orang tersebut merampas dan membunuh kawan Nabi Isa tersebut. Salah satu ketiganya berkata kepada kawannya yang satunya, kamu pergi ke kampung dan cari makanan untuk kita. Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satunya berkata, jika dia kembali, kita bunuh saja. Emas ini kita bagi 2, kawannya berkata, setuju sekali. Sementara itu orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam hatinya, saya akan taruh racun di makanan supaya mereka berdua mati. Sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas itu. Setelah selesai membeli makanan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampainya di tempatnya lagi, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya. Lalu keduanya menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya, kedua orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Selang beberapa lama Nabi Isa alaihi salam lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang terkujur di dekat emas itu, ia berkata kepada para pengikutnya, Hawariyin, seperti itulah dunia memperlakukan pemujanya. Hati-hatilah kalian terhadapnya. Orang yang terlalu cinta kepada dunia harus berhati-hati, karena di hatinya akan bersemayam sifat rakus. Yang kedua, terlalu cinta dunia akan melahirkan sikap menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alid dunya tahta aydina wa la taj'alha fi qulubina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di bawah tanganku saja dan jangan sampai masuk terfikir di dalam hatiku, dan janganlah jadikan dunia itu pusat keprihatinanku, yang banyak difikir hanya dunia saja. Dan janganlah menjadi terminal ilmuku, jangan sampai ilmuku untuk mencari dunia semata. Amin, ya robbal alamin. Demikianlah kumpulan kisah dari ulama terkenal Imam Al-Ghazali. Melalui channel Kisah Hidayah ini, semoga Anda diajak menjadi orang yang memperbaiki diri dengan membaca perilaku orang-orang masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.